Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, anak-anak hebat di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi dengan Bu Risa. Bu Risa hari ini akan membahas tentang materi kelas 5, tema 1, pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi ide pokok paragraf. Nah, bagaimana materi hari ini, seru bukan? Nah, jangan lupa kalian simak video ini dan tonton terus sampai habis ya. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar lebih lanjut, mari kita berdoa dulu sebelum pembelajaran dimulai. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, kalian mampu menjelaskan apa itu ide pokok paragraf dan apa saja jenisnya. Setelah itu, kalian dapat mengidentifikasi ide pokok paragraf dan jenisnya juga. Nah, lalu belajar apa sih hari ini kita? Hari ini kalian semua anak-anak hebatku di seluruh Indonesia akan belajar pertama, belajar nama lain dari ide pokok. Yang kedua, cara mencari ide pokok. Dan yang ketiga, pengertian dari ide pokok tersebut. Dan yang terakhir, kalian dapat mengetahui jenis-jenis ide pokok dan pengertiannya. Nah, begitulah ringkasan materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, kalian harus semangat ya. Nah, sebelum belajar, kalian harus siapkan buku tulis, alat tulis, dan buku paket tema 1 tentang ide pokok. Sebelum belajar, kalian biar semangat, biar happy, biar senang, Bu Guru akan menyanyikan tepuk semangat untuk kalian. Nah, kalian ikuti di rumah ya. Yo, 1, 2, 3. Kalau kau anak pintar tepuk tangan. Kalau kau anak pintar tepuk tangan. Kalau kau anak pintar, pasti rajin belajar. Kalau kau anak pintar, tepuk tangan. Ya, ayo. Sekarang kalian juga ikuti di rumah ya. 1, 2, 3. Kalau kau anak pintar, tepuk tangan. Kalau kau anak pintar, tepuk tangan. Kalau kau anak pintar, pasti rajin belajar. Kalau kau anak pintar, tepuk tangan. Ya, hebat-hebat. Anak hebat di seluruh Indonesia, kesayangan Bu Risa. Nah, sekarang kita mulai ya pelajarannya. Anak-anak hebat, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan ide pokok paragraf? Nah, ada yang tahu? Ya, pasti tahu ya. Jadi, ide pokok paragraf itu adalah sebuah topik yang akan dibahas pada sebuah paragraf. Jadi, ide pokok paragraf itu adalah inti atau pusat dari sebuah paragraf. Jadi paragraf itu sedang membicarakan tentang apa? Nah, berarti ide pokoknya ada pada kalimat tersebut. Seperti itu ya anak-anak. Paham ya dari sini? Lalu ada yang bertanya kepada Bu Guru. Bu Guru,
Apa sih ciri-ciri dari ide pokok paragraf? Nah, jadi ide pokok paragraf itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, itu ciri-cirinya memiliki kalimat pendukung. Apa Bu Guru kalimat pendukung itu? Kalimat pendukung itu nama lainnya kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Jadi, ide pokok itu pasti memiliki kalimat penjelas. Lalu yang kedua itu inti dari sebuah paragraf. Tadi sudah Bu Risa singgung bahwa inti dari sebuah paragraf itu artinya dalam paragraf tersebut membahas tentang apa, seperti itu. Jadi banyak paragraf kalian nanti bisa menyimpulkan, oh ini paragrafnya itu membicarakan tentang apa ya, misalnya tentang kesehatan, oh berarti nanti ide pokoknya tentang kesehatan. Nah, seperti itu. Perlu kalian tahu bahwa ide pokok itu memiliki berbagai macam nama lain atau nama yang sama. Nah, yang pertama itu ide pokok biasanya bisa disebut dengan gagasan utama. Jadi, gagasan utama dan ide pokok itu sama. Ada juga yang lain. Nama dari ide pokok misalnya selain gagasan utama itu ada gagasan pokok, terus ada pikiran utama, pokok masalah, terus inti paragraf, inti masalah, dan masalah utama. Jadi kalau seandainya ditanyakan apa masalah utama dari paragraf tersebut, nah itu sama aja kalian harus mencari ide pokok. Begitu pula ditanya pikiran utama, inti paragraf, inti masalah, pokok pikiran, gagasan pokok. Jadi itu sama saja ya dengan ide pokok. Nah, gimana? Anak-anak paham ya? Jadi kalau ditanya mencari gagasan pokok, kalian tidak usah bingung-bingung. Oh, gagasan pokok itu sama aja kayak ide pokok. Nah, seperti itu ya anak-anak. Anak-anak hebat, ada tips dan trik dari Bu Guru. Nah, untuk menemukan ide pokok induktif. Nah, untuk menemukan ide pokok induktif biasanya ada kata-kata konjungsi yang berada di akhir paragraf. Jadi kalau ada kata konjungsi di akhir paragraf, pasti itu paragraf induktif. Nah, sekarang pasti kalian bertanya-tanya, apa toh kata-kata konjungsi itu? Nah, kata-kata konjungsi yaitu kata-kata sebab akibat. Contoh katanya yaitu ada oleh karena itu, terus jadi, lalu maka dari itu, lalu berdasarkan uraian di atas, dengan demikian, akibatnya, oleh sebab itu, dan simpulan. Jadi kalau kalian bertemu dengan kata-kata seperti itu di akhir paragraf, bisa dipastikan bahwa paragraf tersebut paragraf induktif. Paragraf induktif yaitu paragraf yang ide pokoknya berada pada akhir paragraf. Seperti itu ya, paham? Iya, pasti paham ya.
Anak-anak hebat di seluruh Indonesia, apakah kalian tahu bahwa jenis-jenis ide pokok itu ada 3 macam atau 3 jenis? Jenis yang pertama yaitu ide pokok deduktif atau paragraf deduktif. Yang kedua ada paragraf induktif. Dan yang ketiga yaitu ada paragraf campuran. Nah, Bu Guru, apa toh itu yang namanya paragraf induktif, apa itu deduktif, dan apa itu paragraf campuran? Nah, pasti kalian penasaran bukan? Nah, jadi paragraf deduktif itu paragraf yang ide pokoknya akan disampaikan pada awal kalimat. Jadi, awal kalimatnya itu isinya adalah ide pokoknya tersebut. Lalu, paragraf deduktif ini mempunyai alur tulisan dari khusus ke umum. Contohnya, paragraf deduktif. Saya memiliki teman bernama Rani. Nah, Rani memiliki mata yang hitam, rambut panjang, dan hidung mancung. Nah, dari situ kita kan bisa melihat bahwa apa sih yang dibicarakan pada paragraf itu? Oh, jadi paragraf itu membicarakan tentang Rani. Lalu penjelasannya apa tentang Rani itu? Rani tadi memiliki mata hitam dan rambut panjang serta hidung mancung. Jadi itu termasuk paragraf deduktif. Yang pertama dari khusus dulu, si Rani yang mau dijelaskan. Nah, jadi itu membicarakan tentang Rani atau itu namanya khusus. Nah, jadi kalimat utamanya ada pada memiliki teman namanya Rani. Setelah itu baru ke umum. Nah, Rani itu orangnya seperti apa? Disebutkan tadi, berambut panjang hitam, lalu hidung mancung, dan mata cemerlang. Seperti itu ya. Itu contoh dari paragraf deduktif. Nah, untuk paragraf induktif itu kenapa bisa disebut induktif ya? Nah, paragraf induktif itu ide pokoknya ada di akhir kalimat. Jadi induktif itu sebab akibat. Jadi paragraf induktif itu memiliki alur penulisan umum dulu baru ke khusus. Nah, contohnya tinggal dibalik saja kayak tadi. Rani memiliki rambut panjang, mata hitam, hidung mancung, dan tinggi seperti model. Oleh karena itu, Rani dipilih menjadi abang dan nona Jawa Tengah di sekolah. Nah, itu menunjukkan paragraf induktif. Kenapa Bu Guru kok paragraf induktif? Karena ide pokoknya ada pada akhir kalimat yang menyatakan bahwa oleh karena itu Rani ditunjuk sebagai abang dan nona Jawa Tengah. Kenapa? Karena tadi penjelasan umumnya gara-gara Rani itu berambut panjang, terus hidung mancung, tingginya seperti tinggi model. Nah, seperti itu ya anak-anak. Mulai paham? Ya, paham ya. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya paragraf campuran. Paragraf campuran itu apa, Bu Guru?
Nah, jadi paragraf campuran itu yaitu paragraf yang ide pokoknya berada di awal dan di akhir kalimat. Jadi runtutannya yaitu khusus, ke umum, terus ke khusus lagi, seperti itu ya. Nah, untuk kelas 5 ini kalian hanya akan memperdalam paragraf induktif dan paragraf deduktif. Untuk yang paragraf campuran kalian nanti bisa belajar pada jenjang sekolah yang lebih tinggi. Pasti kalian bertanya-tanya sama Bu Guru, bagaimana tuh Bu Guru caranya menemukan pokok-pokok informasi pada bacaan? Nah, sangat gampang. Habis ini akan Bu Guru kasih tips untuk kalian biar gampang dalam menemukan informasi pada bacaan. Oke? Siap ya? Untuk menemukan ide pokok, Bu Guru akan memberikan tips untuk kalian yaitu 3M. Apa itu Bu Guru 3M? 3M yaitu membaca, memahami, dan menemukan. Nah, anak-anak, yang pertama yang harus kalian lakukan terlebih dahulu yaitu membaca. M yang pertama ya. Kalian membaca keseluruhan kalimat pada paragraf tersebut. Sudah dibaca? Lalu kalian memahami. M yang kedua. Dipahami apa sih isi dari teks bacaan yang baru saja kalian baca. Dan M yang ketiga, kalian yaitu harus menemukan isi dari pokok bacaan yang paling sering muncul. Jadi bacaan tersebut itu isinya membicarakan tentang apa sih? Nah, yang paling sering dibicarakan di paragraf tersebut itu menjadi tanda-tanda bahwa ide pokok terletak pada kalimat tersebut. Oke, mulai dari sini anak-anak paham ya. Jadi kalau untuk menemukan pokok-pokok informasi atau ide pokok, kalian harus melakukan apa? Iya, jadi kalian harus melakukan 3M. M1 yaitu membaca, M yang kedua yaitu memahami, M yang ketiga yaitu menemukan. Nah, sekarang siapkan buku catatan kalian, lalu catat teks yang ada pada layar HP kalian. Nah, dicatat lalu dicari termasuk jenis paragraf apa teksnya. Yuk, kita mulai yuk, Bu Guru bacakan. Di buku ada banyak ilmu yang dapat kita pelajari. Dengan membaca buku, kita dapat menguasai ilmu pengetahuan. Kita bisa tahu banyak informasi di bidang apapun dari buku. Jadi, memang tak salah jika buku dijuluki sebagai gudang ilmu. Termasuk jenis apakah paragraf teks di atas? Nah, kalian coba kerjakan dulu. Bu Guru kasih waktu 5 menit. Nah, setelah itu baru kita cocokkan. Sudah ya? Sudah 5 menit. Nah, sekarang kita cocokkan. Nah, di situ pada
teks apakah ada tanda konjungsi? Tanda konjungsi yang seperti yang Bu Risa bilang tadi, ayo, tanda konjungsi ada nggak? Iya, betul sekali, ada tanda konjungsi. Yang mana? Di akhir paragraf ada kata jadi. Nah, lalu apa sih yang dibicarakan pada paragraf tersebut? Iya, pinter sekali. Jadi yang dibicarakan itu tentang buku. Nah, sekarang kalian lihat di situ. Oh, karena ada tanda konjungsi, berarti paragraf tersebut ide pokoknya berada di akhir paragraf yang berbunyi, jadi memang tak salah jika buku dijuluki sebagai gudang ilmu. Iya. Nah, kalau di akhir paragraf namanya apa tadi? Iya, betul sekali. Jadi itu termasuk jenis paragraf induktif. Nah, seperti itu ya. Paham bukan? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke latihan kedua supaya kalian lebih paham lagi dan mengerti. Lanjut soal yang kedua. Nah, di soal yang kedua kalian masih sama, yaitu menganalisis atau mengidentifikasi jenis paragraf apa pada teks dan mencari ide pokoknya. Oke, Bu Guru bacakan terlebih dahulu ya. Cecak mempunyai perlindungan diri yang unik. Ia mampu mengelabuhi musuhnya dengan cara memutuskan ekornya. Kemampuan ini disebut autotomi. Pemangsa akan mengira ekor yang putus adalah tubuh cecak, sehingga cecak dengan leluasa untuk melarikan diri. Nah, termasuk jenis paragraf apa? Teks di atas dan ide pokoknya sebelah mana? Ayo sekarang kalian mengerjakan di buku tulis kalian. Bu Guru tunggu 5 menit. Oke, sudah ya. Nah, yang pertama kali kita lihat yaitu kita sudah membaca tadi M yang pertama. M yang kedua kita sudah menemukan. Apakah kalian sudah menemukan? Ya, pasti sudah ya. Nah, jadi itu membicarakan tentang apa, anak-anak? Iya, betul sekali. Jadi teks itu membacakan tentang perlindungan diri cecak. Nah, di mana dari paragraf itu kalimat keberapa yang membicarakan tentang perlindungan diri cecak? Iya, betul sekali, kalimat yang pertama. Terus lalu setelah yang itu kalian harus mendeteksi apakah ada kalimat konjungsi pada bacaan teks tadi di akhir paragraf. Oh, ternyata tidak ada konjungsinya, berarti itu bukan kalimat induktif. Oke, bukan kalimat induktif, terus kalimat pokoknya ada di awal paragraf. Tadi yang membicarakan tentang perlindungan diri. Nah, berarti kalimat utamanya itu terletak pada awal paragraf.
paragraf. Iya, jadi itu paragrafnya termasuk jenis paragraf deduktif. Nah, untuk menghafalkan paragraf deduktif itu Bu Risa kasih trik. Jadi, kalau kalian lupa induktif, deduktif itu yang awal atau yang akhir ya. Nah, Bu Risa punya cara. Kalau deduktif itu kata depannya D. Nah, deduktif depan. Gitu ya. Jadi kalau yang induktif pasti belakang. Jadi kalian ngapalnya deduktif depan. Seperti itu ya. Nah, jadi untuk yang teks kedua itu merupakan paragraf deduktif dengan kalimat utama atau ide pokok paragraf ada di awal kalimat. Seperti itu. Nah, anak-anak sekarang lanjut ke soal yang ketiga. Oke, Bu Risa bacakan dulu teksnya. Kelapa adalah buah yang sangat bermanfaat. Buahnya bisa untuk bahan minuman yang menyegarkan. Batangnya bisa digunakan sebagai bahan bangunan. Akarnya sangat kokoh untuk menahan abrasi dan erosi. Daunnya untuk pembungkus makanan. Termasuk jenis paragraf apa? Teks di atas. Oke, sekarang kalian catat di buku tulis dan dikerjakan. Bu Guru tunggu waktunya 5 menit. Sudah ya? Sudah 5 menit ini. Nah, oke. Sekarang cek dulu kalian tadi sudah membaca, sudah memahami, dan sudah menemukan isi atau ide pokok pada paragraf tersebut. Oke, sekarang Bu Guru mau tanya, itu paragrafnya itu membicarakan tentang apa toh nak? Iya, betul sekali, tentang kelapa yang bermanfaat. Terus apa lagi? Iya, buahnya bisa untuk bahan minuman. Nah, itu buahnya itu termasuk kalimat penjelas. Kan di awal kalimat tadi sudah dijelaskan manfaat buah kelapa. Terus kalimat yang selanjutnya itu adalah kalimat penjelasannya. Manfaatnya apa aja? Di situ ada dari buahnya, ada dari batangnya, ada dari akarnya, terus ada dari daunnya. Nah, oleh karena itu paragraf itu berada di awal paragraf ide pokoknya. Karena apa? Karena itu membicarakan tentang manfaat buah kelapa. Manfaat buah kelapa itu adanya di paragraf pertama. Pinter sekali. Diingat-ingat ya, kalau deduktif itu ide pokoknya ada di awal kalimat. Lalu belakang-belakangnya adalah kalimat penjelas seperti yang Bu Guru jelaskan tadi. Manfaat buah kelapa, terus kalimat selanjutnya dijelaskan atau kalimat penjelasnya pada buah, pada batang, pada akar, pada daun. Nah, seperti itu ya. Kalian sudah paham bukan? Iya, anak-anak Bu Guru pasti hebat-hebat. Kalian pasti sudah paham sampai sini. Oke, untuk menguji lagi, Bu Guru akan memberikan soal yang keempat. Nah, akan Bu Guru bacakan terlebih dahulu bacaannya ya. Banyak orang yang memburu harimau Sumatera. Mereka mengincar kulit harimau untuk dijual kepada pengrajin kulit. Apalagi kini habitat harimau tersebut semakin lama semakin
menyempit karena penebangan hutan dan penambangan. Akibatnya, kini harimau Sumatera semakin langka. Termasuk jenis paragraf apa teks di atas? Oke, sekarang kita analisis. Tadi kita sudah membaca, sudah memahami. Sekarang kita menganalisis dan menemukan. Kita lihat dari bacaan tersebut itu membicarakan tentang apa ya, anak-anak? Iya, betul sekali, tentang harimau Sumatera yang apa? Yang semakin langka. Kenapa semakin langka? Ya, karena banyak diburu. Terus pemukiman harimaunya semakin menyempit karena penebangan hutan. Oke, selain itu kita juga dapat melihat ada kata konjungsi di akhir kalimat. Konjungsinya apa? Akibatnya. Nah, akibatnya merupakan kalimat konjungsi. Diingat-ingat ayo, kalau ada kalimat konjungsi berarti kalimat tersebut termasuk jenis paragraf apa? Ayo. Iya, betul sekali. Jadi, termasuk jenis paragraf induktif. Apa itu paragraf induktif? Yang kalimat utamanya atau ide pokoknya berada pada akhir kalimat atau akhir paragraf. Paham ya? Ya, paham. Selanjutnya kita akan belajar lagi soal yang lainnya. Terus disimak ya. Nomor 5. Oke, pertama-tama Bu Guru akan membacakan soal terlebih dahulu. Kalian mencatat dulu ya soalnya. Jika ada siswa yang melanggar aturan di kelas, sanksi yang sudah disepakati wajib diberikan kepada pelanggar. Aturan kelas dibuat untuk menunjang ketertiban dan kedisiplinan kelas. Aturan kelas mulai dari piket, kebersihan, piket kelengkapan kelas, aturan kelakuan di dalam kelas, dan lainnya harus didukung oleh semua warga kelas. Oleh sebab itu, aturan kelas wajib ditaati oleh semua warga kelas. Termasuk jenis paragraf apa? Teks di atas. Oke, kalian pahami, lalu kalian temukan kunci atau inti masalah pada paragraf tersebut. Bu Guru tunggu 5 menit. Sudah ya? Oke, sudah ya. Nah, dari paragraf itu inti paragraf apa yang kalian temukan, nak? Iya, jadi itu membicarakan tentang aturan di kelas. Aturannya itu seperti apa? Iya, ada aturan perilaku, ada aturan kelengkapan kelas, ada aturan piket kebersihan. Nah, dari paragraf tadi, apakah ada kata atau kalimat konjungsinya? Dicek dari atas sampai bawah. Iya, betul sekali. Ada kalimat konjungsinya. Yang mana? Iya, yang pada kalimat terakhir. Oleh sebab itu. Nah, kita baca dulu. Apakah pada kalimat terakhir itu ada bacaan yang mengenai aturan kelas? Coba kita baca. Oleh sebab itu, aturan kelas
wajib ditaati oleh semua warga kelas. Nah, di situ sudah tertulis, oleh sebab itu aturan kelas. Nah, jadi paragraf yang ada pada teks itu termasuk jenis paragraf induktif yang berada di akhir kalimat ide pokoknya. Nah, kalian sudah mulai paham bukan? Iya, kalian hebat-hebat. Dari 5 soal banyak yang sudah paham. Nah, sekarang Bu Guru akan bertanya, apa saja yang kita pelajari pada hari ini? Apa? Ide pokok. Oh iya, benar. Pertama, ide pokok. Lalu apa lagi? Oh iya, kedua ada jenis-jenis paragraf. Apalagi, Nak? Oke, iya ada pengertian ide pokok. Lalu apa lagi? Ya, yang ketiga yaitu cara menemukan ide pokok paragraf. Ada lagi yang terakhir apa, yo? Oh iya, betul sekali. Jadi, yang terakhir kita membicarakan tentang nama lain ide pokok, seperti itu. Nah, sekian pembelajaran dari Bu Guru. Jangan lupa kalian tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, lalu memakai masker, lalu menjaga jarak, tidak keluar rumah jika tidak terlalu penting. Nah, supaya kalian dalam keadaan yang sehat. Oke, sebelum kita akhiri, kita menyanyi terlebih dahulu. Kita tepuk-tepuk tadi seperti yang awal pembelajaran. Yuk, dimulai. 1, 2, 3. Kalau kau anak pintar, tepuk tangan. Kalau kau anak pintar, tepuk tangan. Kalau kau anak pintar, pasti rajin belajar. Kalau kau anak pintar, tepuk tangan. Nah, terima kasih untuk anak-anak yang telah mengikuti Bu Guru dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.